Assalamualaikum teman-teman dan ayah bunda di rumah, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, perkenalkan nama saya Miss Zaitin ya, jadi teman-teman bisa panggil saya Miss Zaitin. Kali ini Miss akan melakukan kegiatan menemani teman-teman di rumah bermain sambil belajar dengan kegiatan Montessori yaitu permainan sensori. Nah, sebelum kita memulainya, mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Ikutin Miss ya yang tahu lagunya. Tepuk jari 1 Allah, tepuk jari 2 Allah, tepuk jari 3 Allah, tepuk jari 4 Allah, tepuk jari 5 Allah, berbunyi semua Allah. Ayo kawan duduk rapi, kita berdoa. Sikap berdoa, angkat tangan, tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang sebelum kita memulai kegiatan, mungkin Miss perlu jelasin dulu ya ke ayah bunda di rumah yang sudah membersamai Ananda selama di rumah. Kegiatan kali kita ini adalah yaitu kegiatan Montessori, di mana kegiatan Montessori ini sebenarnya banyak sekali ya macamnya, ada 5 aspek. Nah, yang pertama adalah yaitu math atau matematika, kemudian ada language atau bahasa, kemudian yang ketiga ada culture atau budaya, kemudian yang keempat ada permainan sensori, dan yang kelima adalah practical life. Nah, karena waktunya sangat terbatas, jadi hari ini mungkin kita akan bermain dengan permainan sensori. Nah, di permainan sensori pun itu banyak sekali ya beragam permainannya, tapi nanti Miss akan melakukan hanya 2 kegiatan saja. Nah, permainan sensori itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Atau ayah bunda di rumah, ada yang tahu permainan sensori itu apa? Permainan sensori adalah permainan yang mengaktifkan 1 atau lebih panca indera kita. Nah, ini sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Terutama kenapa ya jadi sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak? Ada yang tahu nggak? Nah, ini adalah karena anak sensorial explorer, di mana mereka itu melakukan belajar dengan lingkungannya atau mendapatkan informasi dari lingkungan sekitarnya, baik dari sekolah, rumah, atau lingkungan bermainnya, itu menggunakan panca indera mereka, sehingga mereka mudah beradaptasi dengan lingkungan. Oke, selain yang saya sebutkan tadi, selain yang Miss Zaitin sebutin tadi, permainan sensori juga bermanfaat untuk perkembangan kognitif anak. Nah, perkembangan kognitif anak itu yaitu bisa menjadi teman-teman menjadi lebih konsentrasi, lebih fokus, lebih kritis dan analisis. Nah, ini kan yang harus kita pakai nanti ya untuk tahap pendidikan selanjutnya. Kemudian juga untuk mengasah atau meningkatkan fine motor atau gross motor ya, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Selain itu juga untuk meningkatkan perkembangan bicara dan bahasa anak. Nah, kadang banyak ya untuk anak usia dini mereka nggak paham apa sih lunak itu, apa sih keras itu. Tapi dengan permainan Montessori di sensorial ini mereka langsung meraba, karena anak-anak kan pada dasarnya suka bermain tuh, suka bergerak. Nah, dengan permainan ini mereka langsung bergerak dengan permainan dan dengan alatnya sendiri. Jadi real, mereka nggak hanya belajar dengan konsep tapi dengan bentuk nyata. Jadi perkembangan bahasa bicara anak pun menjadi semakin meningkat. Nah, selain itu permainan Montessori juga tentunya membuat anak menjadi lebih imajinatif dan kreatif. Nah, kemudian tentu saja yang terakhir adalah untuk meningkatkan bonding antara orang tua dan anak. Karena ayah bunda menemani teman-teman ya di rumah sambil belajar kegiatan Montessori ini. Oke, mungkin Miss akan lanjutkan kegiatannya langsung ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah penasaran kan seperti apa kegiatan sensori kita kali ini. Nah, baik, akan kita mulai ya. Miss akan siapkan dulu bahan dan peralatan atau materinya.
Halo teman-teman, masih di sana kan bersama Ayah Bunda? Nah, sebelum kita memulai kegiatannya, Miss mau mengajak teman-teman untuk bernyanyi dulu ya. Ikutin Miss ya. Aku punya panca indera, semua ada 5. Mata melihat, hidung mencium, telinga untuk mendengar, lidah merasa, tak kulit meraba, semua ciptaan Allah. Nah, karena kali ini kita mau bermain dengan permainan sensori, yaitu lebih kepada untuk saat ini kita mau mulai dengan indera peraba ya, yaitu dengan kulit ya. Nanti berikutnya ada juga indera pendengaran. Nah, untuk indera lainnya nanti kita di kegiatan berikutnya. Nah, masih fokus ya, pada konsentrasi ya, masih semangat juga ya teman-teman di rumah. Miss mau tahu dulu nih, masih semangat gak ya? Coba ikutin Miss ya. Aku lihat, aku dengar, aku lakukan. Aku lihat, aku dengar, aku lakukan. Aku lihat, aku lihat. Hayo, yang lihat yang mana? Masa telinga yang untuk melihat? Coba kita ulang lagi. Aku lihat, aku dengar, aku lakukan. Aku dengar, aku lihat, aku dengar, aku lakukan. Ada yang salah nggak tadi? Hayo. Ya, aku lihat, aku dengar, aku lihat, aku dengar, aku lihat, aku dengar, aku lakukan. Baik, ini yang kita butuhkan untuk bermain dengan permainan sensori ini. Yang pertama, kita menggunakan alas kerja. Ini alas kerja kita. Kemudian ini kita sebut materialnya, yaitu thermic tablets. Kemudian ini adalah penutup mata. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita mau bermain dengan permainan sensori, yaitu dengan thermic tablets. Perhatikan Miss ya. Alhamdulillah, kita sudah bermain dengan thermic tablets. Jika teman-teman ingin mencobanya di rumah, silakan seperti yang Miss contohkan ya. Sekedar informasi Ayah Bunda, thermic tablet, kita sebut ini thermic tablets karena ini bentuknya seperti tablet. Kemudian untuk bahan-bahannya sangat mudah ditemukan ya di sekitaran rumah. Ini keramik, jadi ini keramik, kemudian ini dari kayu, kemudian ini dari besi, kemudian ini dari styrofoam atau gabus. Nah, di thermic tablets ini anak belajar mengenai perbedaan berat sebuah benda, kemudian masalah suhu ya, suhu yang berubah-ubah. Makanya tadi saya ada ke pipi juga ya, karena kadang kita kalau kurang peka di tangan, jadi kita bisa menggunakan pipi
untuk menyamakan apakah sama suhunya, temperaturnya begitu. Kemudian selain itu juga kita belajar tentang tekstur dari sebuah permukaan sebuah benda. Nah, jadi permainan ini bisa dilakukan di rumah dengan ayah bunda misalnya dengan menemukan beraneka ragam material yang ada di sekitar rumah bisa digunakan. Tapi konsepnya sama seperti ini. Nah, jadi anak di sini merasakan langsung tentang permainan sensori mengenai suhu, perbedaan berat sebuah benda, dan kemudian mengenai tekstur permukaan yang berbeda-beda. Nah, kita sering ya nemuin ini sangat penting sekali. Kita sering kalau misalnya pada saat mati lampu ya, itu yang sangat berperan sekali itu indera peraba kita. Kita nggak ngelihat apa-apa di sekitar, pasti yang kita mainkan adalah indera peraba kita. Nah, kadang ada yang nggak peka ya dengan lingkungannya gitu ya. Itu karena pada saat usia dini mereka tidak dioptimalkan sensorinya, sehingga pada saat dewasanya mereka juga menjadi kurang peka terhadap lingkungannya. Nah, jadi penting banget permainan yang tepat untuk anak usia dini. Nah, kita mau lanjut ke permainan berikutnya. Teman-teman masih semangat kan ya? Ayo kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Baik, sekarang bismillahirrohmanirrohim, kita mau bermain dengan permainan sensori, yaitu tentang indera pendengaran, yaitu dengan sound cylinder. Perhatikan Miss ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai bermain dengan sound cylinder. Kalau teman-teman ingin mencobanya, seperti yang Miss contohkan ya. Nah, ayah bunda, ini kita sebut sound cylinder karena ini bentuknya silinder ya, dan mengeluarkan bunyi, maka kita sebut sound cylinder. Kalau teman-teman ingin mencobanya di rumah, teman-teman bisa gunakan botol bekas atau Yakult, atau kalau mau seperti ini juga banyak dijual di pasaran atau di online ya, belanja online juga banyak, apalagi pandemi sekarang kita sering belanja online ya. Nah, kalau misalnya kita isi dengan botol bekas atau misalnya botol Yakult, tinggal kita isi dengan material misalnya mau bahan-bahan dari batu-batuan yang dari besar, kemudian sedang, kemudian kecil, kemudian pasir ya. Yang penting harus berbeda. Nah, kemudian kalau misalnya diisi dengan bahan-bahan di dapur seperti jagung kering, kemudian merica gitu ya, atau gula, nah itu juga bisa digunakan. Nanti mungkin namanya menjadi sound bottles gitu ya. Nanti tinggal dilakban agar nggak kelihatan isinya. Jadi permainan Montessori ini sangat gampang untuk dilakukan di rumah karena selama ada kemauan selalu bisa kita lakukan ya. Alhamdulillah kita sudah selesai dengan permainan Montessori kita dengan 2 kegiatan ini. Semoga ayah bunda dan Ananda dan teman-teman di rumah bisa
melakukannya seperti yang dicontohkan tadi. Alhamdulillah kita ketemu lagi teman-teman. Nah sekarang kita sudah selesai tadi melakukan percobaan kegiatan tadi ya. Karena waktunya sangat terbatas, jadi hanya 2 percobaan yang kita lakukan hari ini. Insya Allah nanti kalau di lain waktu atau kesempatan kita bisa melakukan kegiatan Montessori lainnya yang sangat banyak sekali beragam permainannya. Nah dan insya Allah teman-teman juga bisa ya melakukan kegiatan seperti tadi di rumah. Karena semua bahan peralatannya sangat mudah kita dapatkan di lingkungan sekitar, atau misalnya teman-teman mau belanja online juga bisa ya kalau ada yang dijual secara online. Oke, kemudian sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama ya teman-teman. Mungkin ada yang tahu lagunya ya, ayo ikutin Miss ya yang tahu lagunya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, bersama 2 jariku buat jembatan merah. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, bersama 4 jariku buat kamera cekrek. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, bersama jari 6ku buat menara Eiffel. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, bersama jari 8ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, bersama jari 10ku buat berdoa. Sikap berdoa, tundukkan kepala, pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdulillah, semoga kita bertemu di lain kesempatan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.